Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini ketika embun pagi semakin melekat, angin pun bersahabat, mentari sinarnya penuh semangat, mulai memasuki celah-celah pintu untuk mengajak segera penuh rindu agar diri segera bergerak untuk bertalu, menjadi pemantik rasa semangat menderu. Suasana pagi hari memberikan semangat untuk dimulainya hari yang baru. Hari ini 30 negara berkumpul di bumi Mina penuh syahdu. 55,6% jamaah Indonesia mayoritas ibu-ibu dan berharap haji mampu menjawab Indonesia yang baru. Hadirin yang rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kalimat takwa itu hampir mendekati angka 100 lebih. Wa alzamahum kalimat takwa. Ajarkanlah kepada mereka kalimat takwa. Takwa di sini artinya kalimat tauhid. Di saat bangsa ini banyak sekali kesyirikan, kemunafikan, kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana, maka kalimat takwa berarti kita tegakkan tauhid. Yang kedua, takwa itu artinya bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, takwa di sini dia bertobat, pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Tetapi jamaah rahimakumullah, sebaliknya, kalau penduduk suatu negeri tidak mau beriman, tidak mau bertobat, sombong, maksiat ditegakkan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf, tidak mau bertobat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kita khawatir
Allah akan menurunkan siksa, menurunkan azab, menurunkan musibah, menurunkan bala, merupakan nazilah, bencana dan seterusnya. Takwa berarti bertobat. Marilah hadirin sidang Id rahimahumullah, kita kuatkan untuk bertobat. Dan ketika hadirin dan Jum'ah rahimahumullah, takwa artinya tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Kita bukan malaikat. Kadang setiap saat kita ibadah taat, tapi di samping hari yang lain kita bermaksiat. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya ketika orang ibadah haji dan umrah. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah, takwalah kepada Allah, artinya tinggalkan maksiat. La'allakum tuflihun, niscaya akan menjadi orang beruntung. Hajinya haji mabrur, hajinya haji yang mabrurah. Maka kita doakan hadirin dan Id jamaah Indonesia khususnya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pendeknya takwa itu ada dua. Yang pertama imtithalul awamir, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua wajtinabun nawahi, bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan Allah. Hadirin yang rahimahumullah, tema yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana dengan Idul Kurban kita menjadikan generasi kita generasi Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah lita'zim. Jadi kalau Allah menggunakan kata kami bukan berarti jamak. Jamak di sini bukan berarti banyak, tapi lita'zim, untuk mengagungkan dirinya. Sesungguhnya kami Allah yang Maha Agung telah memberi padamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak itu berapa yang kita tahu tentu Allahu a'lam. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, suatu nama sungai di surga. Yang sungai itu lebih manis dari madu, lebih putih daripada susu, bahkan di ujung-ujungnya, di bantarannya adalah penuh dengan permata. Di pinggir-pinggirnya penuh dengan cawan gelas sejumlah bintang di langit. Telaga Al-Kautsar itu yang diberi kesempatan setetes saja minum, maka tidak akan haus selama-lamanya. Itulah nikmat yang banyak. Itulah telaga Kautsar gambarannya. Maka itu disediakan oleh Allah untuk Rasulullah, dan Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya yang taat. Allahu Akbar walillahil hamd. Fasalli, karena itu salatlah. Dalam tafsir maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Hadirin sekalian rahimahullah, Rasulullah pernah menyebut dirinya anak Abdul Zabihaini. Saya adalah hamba yang keturunannya ayah saya sampai ke atas Nabi Ismail itu dua hamba, dua orang yang akan disembelih. Maka ibadah kurban hari ini kita itu disuruh zabhun. Maka ada ibadah udhiyah, ibadah kurban. Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah cukup balik, sudah bisa membantu orang tuanya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala Nabi Ibrahim seorang ayah berkata, ya bunayya
inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah mimpi yang benar. Manamu shadiqah, wahyu. Beda dengan mimpi kita, itu ada bunga tidur. Wahai anakku, aku telah bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan anakku. Kalau Ismail kecil, Ismail yang sudah diberi hati yang bersih, berkata, ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Menurut ayat ini, Bapak Ibu hadirin sidang rahimahullah, orang yang tidak pernah membantah dicontohkan oleh Ismail, maka dia menyebutnya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan wahai ayah, mudah-mudahan kita semua yang bisa terus taat itu ketika melakukan ketaatan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku harap ayah mendapati aku sebagai hamba yang bersabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sabar dengan takwa itu hampir mirip jumlah dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Tak terhingga sabar itu pahalanya. Satu orang sabar bisa mengalahkan 10 orang yang enggak sabar. 10 orang yang sabar bisa mengalahkan 100 orang yang enggak sabar. Bahkan 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang yang sabar. Bayangkan bagaimana kalau kita sebagai warga persyarikatan yang sabar, kita jumlahnya misalnya ada 1000, bisa mengalahkan 1 juta orang yang tidak sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadah. Itu ucapan para malaikat yang akan menyambut orang yang akan masuk surga. Selamat alaikum atas kalian, fa ni'mal uqbadah. Karena inilah kamu di dunia telah melakukan kesabaran demi kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Di dunia kau sabar, di bumi sabar, capek sabar, dicaci maki tetap ngasih sesuatu. Maka saya sampaikan di sini, ini ibadah kurban. Innamal ihsan an tusina man asaa ilaika. Kebaikan yang terbaik adalah kita mampu menyayangi orang-orang yang enggak menyukai kita. Hari ini masih banyak orang yang enggak senang sama kita, beri hewan kurban. Hari ini ada orang yang masih mencaci maki, beri sedekah. Doakan. Selama kita masih suka berundel, mencaci maki, bahkan kadang-kadang putus asa dengan perjuangan kita habis baik-baiknya. Pahala kita selama ini, perjuangan kita ini bisa hilang, capek. Yahya Ahmad Dahlan telah berjuang luar biasa. Perjuangan kita saat ini itu belum seberapa. Karena itu tetap semangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti ini janji Allah, pasti kami akan beri hidayah, pasti akan diberi petunjuk. Dan cara Allah memberi petunjuk bukan satu jalan, subulana, berbagai jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi intinya ibadah kurban itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersabar ujungnya. 1 ekor kambing paling harganya berapa dibandingkan dengan motor kita, dengan mobil kita, tidak ada seberapanya. Faman kana lahu sa'ah, maka ketika kamu diberi rezeki, keluangan, ya, tetapi tidak mau berkurban dengan alasan macam-macam. Ibadah kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali.
Ibadah kurban itu ibadah tahunan. Jadi setiap ibadah itu ada waktu-waktunya. Ada ibadah harian, ada sholat 5 waktu, zikir. Ada ibadah bulanan, Ayyamul Bid, puasa. Ada ibadah tahunan, kurban. Ada ibadah yang seumur hidup sekali, yaitu ibadah apa? Hitan. Jadi hitan itu seumur hidup sekali. Jadi ibu jangan menuntut suaminya itu hitan 2 kali. Ya. Nabi Ibrahim itu 5 M semangatnya jihadnya. Yang pertama burhan, pencarian jati diri, dan dia sukses dalam ketauhidan. Yang kedua hitan, iftatan Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, karena setiap perintah tidak dibantah. Ketika disuruh hitan, padahal waktu itu sudah usia lanjut, sedang memegang yang namanya kudung, kampak. Bayangkan kalau saat itu Nabi Ibrahim pegangnya gergaji. Maka Nabi Ibrahim tidak membantah hitan, terus kurban. Karena memang Ibrahim kadang-kadang ya manusia, lupa. Dan ini pelajaran yang terbaik. Kadang-kadang lisan ini jangan diumbar begitu saja. Nabi Ibrahim itu ikramul jirah, suka menjaga, berbagi dengan tetangga. Tetangganya minta apa dikasih. Kambingnya banyak, ya, ontanya juga banyak. Ketika ada tetangga minta onta, langsung disembelih bareng, kemudian dimasak bareng, dibagi. Itu Ibrahim. Maka dia lupa ketika ada orang memuji, wahai Ibrahim kok begitu hebat, semua untuk Allah. Ibrahim lupa. Jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan onta. Kalau saya punya anak, maka saya kurbankan kepada Allah. Itu belum punya anak, ngomongnya begitu. Maka ketika Nabi Ibrahim diberi rezeki punya anak, dan anaknya sudah balik, Allah menagihnya. Itu namanya lisan kita itu kadang-kadang memang doa. Hadirin, jangan bilang ini saya di ranting itu susah sekali, selamanya susah terus. Saya katakan saya akan berjuang di ranting, di cabang, di daerah untuk ibadah kepada Allah dan nanti bertemu di surga. Jadi masing-masing jamaah Allah, masing-masing kita itu nanti akan menjadi sahabat. Di surga nanti kita nyari sahabat kita yang aktif di ranting siapa saja, di cabang siapa saja, di daerah siapa saja, yang aktif jamaah di masjid siapa saja. Ketika di surga nggak menemukan temannya, nggak menemukan sahabatnya, pada dulu aktif bareng, jamaah bareng, sholat bareng, puasa bareng, dia bisa minta sama Allah, ya Allah, kami di dunia telah capek berjuang bersama, tetapi temanku kok nggak ada, ya Allah, di surga. Ilhabu ilan nar, pergilah ke neraka. Dicari itu temanmu, mungkin dia itu waqad satama hada, waqad lafa hada, wa turuqa hada, wa safada mahada. Dia sholat, dia puasa, tapi lupa, punya salah sama orang, belum minta maaf. Dia suka mencaci, belum minta maaf. Pernah memakan harta wa akala malahada, tetapi belum minta maaf, belum bertobat. Dia di neraka. Maka Allah berfirman, ambillah sahabatmu, ambillah temanmu, ambillah saudaramu, angkatlah dia dari neraka, ajak ke surga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka perbanyaklah jamaah, perbanyaklah anggota ranting, perbanyaklah anggota cabang, perbanyaklah anggota daerah, karena itu adalah perintah. Aksiru minal asdiqai, itu kata Hasan Al-Basri. Perbanyaklah teman-teman yang akan mengangkat kita surga. Orang-orang kafir nanti di neraka hanya bisa diam, melihat saudara-saudaranya, orang-orang muslim pada temannya dia dulu di dunia, tapi dia bisa diangkat dari neraka oleh temannya lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasulullah ayahnya sama dengan Ismail. Abdul Muthalib pernah bernazar kalau mempunyai anak 10 laki-laki, salah satunya akan dikorbankan.
Dan ketika Abdullah lahir, dia akan dikorbankan di depan Ka'bah. Semua orang tidak setuju karena Abdullah kecil, Abdullahnya baik orangnya, tidak pernah menyakiti yang lain, senyumnya membuat orang bahagia. Akhirnya diputuskan dalam riwayat yang panjang, Abdullah diganti dengan 100 ekor onta. Ana Abdul Zabihaini. Saya kata Rasulullah adalah hamba yang ayahnya kakeknya akan disembelih. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita tidak disuruh menyembelih sesuatu yang kita nggak mungkin seperti para nabi. Maka hari ini setiap tetesan darah yang keluar dari hewan kurban, maka insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik yang ada dalam panca indera, baik di dalam panca batin, keinginan, hawa, nafsu, syahwat, wutur, semuanya berbarengan dengan disembelihnya hewan kurban, maka kesalahan-kesalahan kita akan hilang. Maka hadirin sidang Id rahimahullah, berkurbanlah, karena kurban itu akan menjawab. Boleh jadi setiap detik, setiap nafas, segalanya kita penuh dosa, dengan ibadah kurban bisa termaafkan. Kambing, domba, sapi, onta adalah hewan kurban yang disyariatkan. Kadang-kadang kita melihat di luaran sana ada orang menyembelih hewan kurban tidak sesuai syariat. Maka saya sampaikan di sini pada jamaah, mengadakan pelatihan kurban sesuai syariat. Ibu-ibu nggak usah takut. Yang menyembelih itu bagusnya ya yang berkurban. Jadi yang paling afdol, yang paling utama yang menyembelih hewan kurban itu adalah yang kurban. Ibu-ibu juga boleh. Tapi kadang-kadang ibu-ibu lihat kambing itu udah takut gitu ya. Maka ada pelatihan kurban secara syar'i. Secara syar'i itu jangan disakiti itu kambing. Nah kambing itu ketika mau dikurbankan itu kadang-kadang dijatuhkan dengan kasar, kemudian diikat apalagi sakti dan sebagainya, itu namanya tidak syar'i. Kambing juga punya perasaan. Ketika kau menyembelih kambing, jangan perlihatkan pisaumu, jangan perlihatkan ketika temannya disembelih kemudian kambing yang satu melihat. Itu sakit hati kata kambing itu ya. Maka yang baik, ini tempat menyembelih, ini tempat tiga tempat yang syar'i. Dan bisikan dalam telinga kambing, tidak mengapa pakai bahasa kita. Yang intinya kita itu sebagai makhluk Allah. Aku menyembelihmu bukan karena menyakitimu. Justru kita akan bertemu nanti di surga. Ketika seekor kambing masih marah, ketika seekor sapi kadang mau ngamuk, katakanlah di telinganya dengan ucapan yang mesra, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini doa untuk menenangkan kambing, doa untuk menenangkan sapi. Tapi nggak usah dibacakan, Pak suami saya galak, nanti saya tak bacakan gimana, itu beda yang lainnya ya. Nah ini ada syar'i macam, dan itu kambing setelah mendengar itu banyak itu jadi tertidur, jadi ikhlas, jadi ridho. Badannya yang ikhlas, ya, gak usah pakai bacaan-bacaan yang lain. Itu kambing, itu sapi. Ada pengalaman, sapi ngamuk, kemudian terjerembab dalam got, ini ngamuk, langsung telinganya dibacakan itu, dia akan ikhlas. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kurban. Terlalu panjang kalau kita bicara kurban. Sekarang intinya bagaimana dengan ibadah kurban yang mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadikan generasi-generasi Ismail, generasi-generasi Al-Quran. Inna lillahi ahlina, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga.
Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga minan nas dari kalangan manusia. Para mufasir bingung, ini yang apa yang dimaksud keluarga? Kalau maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah keluarga Allah? Siapakah menjadi orang-orang pilihan dari yang dikatakan dekat sekali dengan Allah, ibadah kurban dan biar kita mendekatkan diri kepada Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Dialah ahlul Quran. Hum ahlullah, dialah keluarga Allah. Wahasatuhum, mereka itulah pilihan-pilihan. Karena itu hadirin sidang id rahimahullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran itu besok yang akan menolong. Pertama, memberi syafaat mulai dari dalam kubur pada mahsyar yaumul hisab sampai surga. Suami kita di alam kubur gak nemenin kita, istri kita gak nemenin kita, cintanya kayak apa gak bakalan tahu. Anak kita, apalagi presiden kita, apalagi menteri kita, gak ada yang nemenin kita. Siapa yang nemenin? Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita khawatir banyak pleno yang kadang-kadang kurang memahami Al-Quran. Yang namanya Al-Quran tidak harus hafal 30 juz. Yang penting baca dan baca kemudian amalkan. Maka hadirin sedang rahimahullah, jadikan kita keluar dari Quran. Karena Quran itulah yang akan menyelamatkan, bukan siapa-siapa. Malaikat munkar nakir tanya, kamu siapa? Pergi dari sini, di alam kubur. Apa jawab Al-Quran? Tidak, malaikat. Dulu hamba Allah ini selalu bersamaku. Pagi baca Quran, siang baca Quran, sore baca Quran, bahkan malam mau tidur baca Quran. Hadirin sedang rahimahullah, besok Al-Quran akan meminta kepada Allah, Rabbi, mana Tuhan billail wasafini, ya Allah, hambamu ini sering kadang tidur kurang, malam mencegah diri ketika banyak orang tertidur lelap, tapi dia membacaku, menghafalku, mengamalkanku. Wasafani fi, itu Quran, ya Allah, izinkan aku hari ini Quran untuk menolong hambamu ini, untuk memberi syafaat. Apa jawab Allah? Baca ini dia, aku Allah memberi izin engkau Al-Quran untuk memberi syafaat. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu huruf saja, satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kali lipat. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada 1.027.000 huruf. Maka ada 10.270 kebaikan. Satu kebaikan saja bisa menyelamatkan besok ketika kita disiksa kubur. Bisa menyelamatkan panasnya terik matahari yang begitu dekat di padang mahsyar. Ketika lama antrinya di yaumul hisab, maka orang yang ahli Quran akan terus dimudahkan dan dimudahkan. Maka jadikanlah generasi-generasi kita ke depan generasi Al-Quran. Seorang anak akan bisa menolong ayahnya, bisa menolong ibunya ketika ayah dan ibunya tidak berkunjung ke surga. Tetapi ketika mempunyai anak yang hafal Quran, maka Allah izinkan agar anak itu mencari ayahnya, mencari ibunya, kemudian dimasukkan ke surga dan diberikan mahkota. Allahu Akbar walillahil hamd. Suratul Mulk tamna'u bi'adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu bisa mencegah siksa kubur. Kita mungkin 114 surat yang hafal aja beberapa saja. Tapi jangan sampai dilupakan surat Al-Mulk. Jangan sampai kita meninggal belum hafal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu bisa mencegah siksa kubur dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu baru satu surat. Bahkan orang awam yang harus hafal itu surat Al-Fatihah sampai Az-Zilzal. Yang lain sambil jalan. Ada 2 surat yang luar biasa, hadirin sidang rahimahullah.
Di saat kita kebanjiran keringat karena ribuan tahun di padang mahsyar, tiba-tiba dua kelompok burung akan menaungi kita. Apa itu? Suratul Baqarah wa Ali Imran. Dua surat yang luar biasa. Al-Baqarah 286 ayat dan Ali Imran 200 ayat. Itu yang akan menaungi kita di saat kita tidak dapat naungan yang lain, tidak dapat naungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendeknya hadirin sidang Id rahimakumullah, dengan kurban, dengan Quran kita akan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi keluarga yang bisa menjawab tantangan dan bahagia di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih data bainina, satukanlah di antara kami. Bukan hanya di dunia seperti ini, tapi satukan kami ya Allah di surga. Wahdina subulas salam, tunjukilah kami dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadz dzulumati lan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa janibnal fawahisha ma dhahara laha wa ma batan. Jauhkanlah dosa, maksiat, kesalahan, baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana bi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kami. Wa qulubina, hati kami. Wa abaina, ya Allah berilah keberkahan pada ayah kami. Kalau hari ini ayah kami sudah wafat ya Allah dan belum sempat menghafal Al-Quran, muliakanlah kuburnya ya Allah. Kalau hari ini ayah kami sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya. Wa ummahatina, berilah keberkahan pada ibu kami. Wa azwajina, pasangan kami. Wa dzurriyyatina, keturunan kami ya Allah. Boleh jadi kami saat wafat belum juga hafal Quran. Kami ingin punya anak-anak generasi yang meneruskan cita-cita kami ya Allah. Karena itu mudahkan ya Allah, malah syahda illa masyaallah syahda wa anta tasal mahasna ila syitta sana, agar anak-anak kami anak-anak yang ahlul Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul halimul karim, nas'aluka mujibati rahmatika wa asaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La tadani dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la hajatan ya la qaridun illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, ahrijna ya Allah minadz zulumati lan nur. Sawwataka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatu وفيهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.